Selamat datang dan selamat menikmati. Teresa dihajar habis-habisan oleh ketua sekte. Teresa sadar dirinya tidak akan menang bila tanpa menggunakan skill. Teresa pun berusaha mencari cara yang lain. Ia mengambil pecahan batu di lantai dan menghancurkan lampu-lampu yang ada. Teresa berpikir, kalau ia sudah mengurangi jarak pandang ketua sekte, dan sekarang ia harus mengambil kendi itu darinya, dirinya tidak akan menang bila sihir kendi itu aktif lagi. Tiba-tiba saja ketua sekte sudah berada di samping Teresa dan menyerang. Ketua sekte berkata, Teresa sebenarnya cukup gesit, tapi dirinya dapat dengan mudah menemukan Teresa lagi. Rambut Teresa yang pirang berkilau sangat jelas terlihat, walaupun dalam kegelapan. Setelah dirinya membuat pingsan Teresa, ia akan menangkap Andrea yang sedang bersembunyi. Lalu Teresa akan melihat secara langsung dirinya mengorbankan Andrea sebagai tumbal. Teresa pun melarikan diri lagi. Waktu jeda skill sihir itu mungkin sebentar lagi. Bila dirinya tertangkap, Andrea pasti akan diincar selanjutnya. Teresa melihat ada pecahan batu yang cukup tajam dan mengambilnya. Saat ketua sekte melihat rambut Teresa, ia berkata, dirinya berubah pikiran. Bila Teresa bersumpah menjadi pengikut, dirinya akan membiarkan Teresa hidup. Mungkin dirinya akan menjadikan Teresa sebagai utusan Demon King. Jadi, mengapa Teresa tidak keluar saja bersama Andrea? Saat ketua sekte menyergap, ternyata itu hanya rambutnya saja yang digantung. Teresa muncul dari belakang dan berlari mengincar kendi itu. Teresa sadar kalau dibandingkan pengorbanan Jin Hyuk, rambutnya itu tidak berarti apa-apa. Tapi reaksi ketua sekte lebih cepat dan akan menyerang balik Teresa. Tapi tiba-tiba saja, sebuah kendi dilempar mengenai kepalanya. Ternyata Andrea yang melemparkan kendi itu. Saat perhatian ketua sekte teralihkan, Teresa segera mengambil kendi itu dari genggaman ketua sekte. Sebelumnya Jin Hyuk sudah memberitahu Teresa untuk mengingat mantra yang akan ia berikan. Gunakan itu saat kendi sudah berada di tangan Teresa. Teresa merasa kalau sekarang adalah waktunya. Lalu Teresa mulai merapalkan mantra yang Jin Hyuk ajarkan, dan mata kendi itu mulai bersinar. Lalu Teresa mengarahkan kendi itu ke arah ketua sekte, dan terlihat sihirnya keluar mengincar ketua sekte. Ketua sekte pun mati di tangan sihir kendi miliknya, dan muncul notifikasi. Bos lantai kelima sudah dikalahkan. Sambil membangunkan Jin Hyuk, Teresa berkata, dirinya sudah berhasil, Jin Hyuk dapat bangun sekarang. Dirinya meminta maaf, karena sudah keras kepala mengikuti Jin Hyuk ke sini. Dirinya tidak akan melakukannya lagi, jadi tolong bangunlah. Muncul notifikasi, karena bos sudah dikalahkan, kekuatan Demon King menghilang. Larangan penggunaan skill diangkat. Blessing of the Star milik Jin Hyuk aktif, player dihidupkan kembali. Jin Hyuk mengatakan, kematian adalah hal yang menyakitkan. Tapi, mengapa Teresa menangis lagi? Teresa juga menangis waktu mereka berada di labirin. Sambil memukul Jin Hyuk, Teresa berkata, air matanya mengalir begitu saja. Jin Hyuk mengatakan, lukanya masih sakit. BTW, mengapa Teresa memotong rambutnya? Teresa bertanya, mengapa kita tidak mendapatkan pesan lantai ini terselesaikan, walaupun bosnya sudah dikalahkan? Jin Hyuk mengatakan, kondisi untuk menyelesaikan lantai kelima adalah melarikan diri dari tempat ini. Dengan kata lain, saat kita melewati pintu keluar itu, akan dihitung sebagai penyelesaian. Tapi ada satu yang spesial dari tempat ini, posisi bos di lantai kelima ini dapat dipindahkan. Mengalahkan bos bukanlah syarat untuk menyelesaikan lantai ini, dan yang memiliki relik ini akan menjadi bos baru di lantai ini. Dan dirinya memutuskan untuk menjadikan Andrea sebagai bos baru di tempat ini. Dirinya sudah berjanji akan membuat Andrea hidup di dunia yang bebas ini. Sekarang di sini, Andrea harus menjalani hidup sesukanya. Muncul notifikasi, Andrea mengambil alih posisi bos lantai kelima. Andrea bertumbuh dengan cepat dan mewarisi kuasa kepemimpinan. Andrea langsung tumbuh menjadi seorang wanita dewasa. Andrea bersujud di hadapan Jin Hyuk dan berkata, dirinya bernama Andrea, penguasa dari tanah yang tandus ini. Semua makhluk hidup termasuk dirinya akan menuruti keinginan Jin Hyuk. Jin Hyuk mendapatkan notifikasi, bos lantai kelima bersumpah setia kepadanya. Jin Hyuk mendapatkan kesetiaan dari bos monster. Setelah lantai kelima diselesaikan, chat stream mulai membanjiri Jin Hyuk dengan pujian. Penipu yang menjual Hearthstone palsu ditangkap dan dihajar sampai babak belur.
orang-orang yang selamat di lantai 5 mulai bersaksi atas usaha Jin Hyuk. Setelah Yusong membaca chat stream tentang pencapaian Jin Hyuk, ia merasa makin tertinggal oleh Jin Hyuk. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Pintu kamar Yusong hancur dan muncul seseorang. Orang itu mengatakan, dirinya bernama Gawain. Tempat ini terbilang kecil untuk seorang unknown, dirinya berharap akan sedikit lebih mewah daripada ini. Yuseong mulai menyadari, sepertinya penyebab semua ini adalah Jin Hyuk. Lalu, terjadi ledakan besar di apartemen Yusong. Di tempat lain, terlihat Jin Hyuk sedang menemani Alice yang sedang belanja gila-gilaan, dan Alice hampir mengosongkan barang satu toko. Jin Hyuk membiarkan Alice keluar dan belanja, sebagai hadiah karena Alice sudah melatih Andrea. Alice mengajarkan Andrea bagaimana bersikap sebagai bos, berdiri seperti bos, dan kehidupan sehari-hari seorang bos. Alice mengajarkan semua dasar pengetahuan yang Andrea butuhkan untuk menjadi seorang penguasa. Andrea pasti akan berguna untuknya suatu hari nanti. Saat melihat statnya, Jin Hyuk menyadari kalau pertumbuhannya sangat cepat. Ia mendapatkan 78 stat adaptability dari lantai kelima. Player yang berlatih di dungeon mungkin sekitaran level 30 sekarang. Dengan passive gap stat miliknya, tidak ada satupun player yang lebih baik darinya. Jin Hyuk juga mendapatkan hadiah dari penyelesaian lantai kelima. The Mirror That Blurs Lines, dengan benda itu, Jin Hyuk dapat berpindah lantai sesuai dengan level miliknya, dan dapat membawa satu orang ikut serta. Lalu Jin Hyuk menelpon Sekretaris Min. Sekretaris Min melaporkan banyak orang yang ingin bergabung ke dalam guild, dirinya sampai kesusahan karena itu. Jin Hyuk mengatakan, dirinya akan mengirimkan daftar dan Sekretaris Min akan membuat janji dengan mereka semua. Ketua Kim mengatakan, dirinya sudah menunggu cukup lama untuk Jin Hyuk mengabari dirinya. Jin Hyuk mengatakan, ini kedua kalinya mereka bertemu sejak terakhir kali di tempat tes, jadi sudah lumayan cukup lama. Jin Hyuk merasa kalau mempunyai kekuatan sangat membantu. Ketua Kim dulunya sangat sombong, tapi sekarang dia menjadi sangat sopan. Jin Hyuk mengatakan, dirinya meminta maaf karena tidak segera memberitahu di mana tempat menemukan Mandrake Roots. Dirinya sibuk menyelesaikan tower. Jangan kecewa, dirinya ada di sini sekarang. Sebagai permintaan maaf, ia akan memberikan penawaran baru. Dirinya meminta satu dungeon di lantai 3. Ketua Kim mengatakan, alih-alih memberikan dirinya resep penawar yang sudah dijanjikan, Jin Hyuk sekarang malah menaikkan harganya. Jin Hyuk mengatakan benar. Itulah yang sedang dirinya lakukan sekarang. Ketua Kim berkata, atas dasar apa Jin Hyuk meminta hal itu? Jin Hyuk mengatakan, inflasi, kenaikan harga bahan, dan tidak lupa biaya tenaga kerja. Ketua Kim mengatakan, dirinya bukan badan amal. Ia datang ke sini bukan untuk mendengar permintaan yang tidak masuk akal, dan ini sangat membuang waktu. Anggap saja perbincangan ini tidak pernah terjadi. Jin Hyuk mengatakan, bukankah guild Ketua Kim mengontrol The Grey Temple di lantai ketiga? Dan Ketua Kim selalu gagal menyelesaikan itu. Dirinya juga seorang ketua guild, jadi tidak susah untuk mendapatkan informasi. Yang dirinya dengar, Ketua Kim selalu gagal setiap kali mencoba menyelesaikannya. Jadi reputasi Guild Warrior terkena imbasnya. Bila ini terus terjadi, bukankah posisinya sebagai ketua guild akan terancam? Jadi dirinya yang akan pergi dan menyelesaikan labirin itu untuk Ketua Kim. Kemudian Jin Hyuk dan Alice berpergian keliling dunia. Jin Hyuk ingin menyelesaikan beberapa quest dengan mendengar orkestra, memakan makanan di restoran Michelin, melihat kokinya memasak, dan menciptakan beberapa masakan. Semua itu dilakukannya hanya untuk mendapatkan skill memasak, yang dibutuhkannya untuk bertahan di lantai ke-6. Lantai ke-6 Tower of Trials adalah The Elf Forest. Para elves yang agresif menjaga hutan itu, dan para player hanya butuh menghabiskan waktu 90 hari di sana. Setelah itu, jalan menuju lantai ke-7 akan otomatis terbuka. Kebanyakan player hanya singgah di lantai ke-6, dan berburu lagi di lantai selanjutnya. Bagaimanapun juga, setiap lantai memiliki peluangnya tersendiri untuk dijadikan keuntungan. Kemudian, Ketua Kim menelpon dan mengatakan kalau semuanya sudah siap. Beberapa hari kemudian tibalah Jin Hyuk di lantai ketiga. The Class Temple berada di lantai ketiga Tower of Trials. Tempat itu sangat populer, dan di sana para player dapat memilih kelas pertama mereka.
Orang-orang akan pergi ke sana untuk bertemu dengan priest dan memilih kelas. Mereka bahkan tidak tahu keberadaan labirin yang tersembunyi di bawah tanah. Ketua Kim menyambut kedatangan Jin Hyuk dan ia memperkenalkan anggota mereka yang akan bergabung dalam penyerangan. Ketua tim penyerang kedua, Lee Yong-kwon. Mereka pun segera menghampiri Jin Hyuk, karena kebanyakan dari mereka adalah penggemar Jin Hyuk. Bahkan keberadaan Ketua Kim pun terabaikan. Ketua Kim memaklumi hal itu dan berkata, meskipun Yong-kwon adalah ketua tim penyerang, segala keputusan akan diserahkan kepada Jin Hyuk. Jin Hyuk juga diperbolehkan mengambil hadiah yang berada di dalam sana. Dirinya hanya meminta satu hal, berhasil menyelesaikan labirin itu. Jin Hyuk berpikir, sebenarnya dirinya ingin memperlambat selama seminggu bila Ketua Kim berlaku macam-macam, tapi sepertinya ia tidak perlu melakukan hal itu. Jin Hyuk memerintahkan agar bersiap-siap dalam 30 menit, dan setelah itu semua akan berkumpul lagi di pintu masuk. Kemudian Jin Hyuk menuju The Class Temple dan bertemu dengan priest. Priest itu mempersilahkan Jin Hyuk untuk memilih satu kelas. Semua kelas pun diperlihatkan kepada Jin Hyuk. Jin Hyuk sudah pernah mencoba semua kelas yang populer dengan karakter keduanya. Lalu Jin Hyuk mengurutkan kelas itu berdasarkan kepopuleran. Kemudian Jin Hyuk memilih kelas Barrier Master, kelas yang tidak populer dan sangat sulit untuk digunakan. Saat di museum dan di dalam labirin, Yu Seong sangat bangga akan skill penghalang miliknya. Jadi dirinya akan menghancurkan harga diri Yu Song seutuhnya. Di dekat pintu masuk, datang segerombolan orang dari Guild Samurai. Ketua Kim mengatakan, mengapa Guild Samurai datang lagi ke tempat ini? Dirinya sudah pernah mengatakan ini, ia tidak memperbolehkan Guild Samurai ikut serta dalam penyerangan ke The Grey Temple. Orang itu mengatakan, tidakkah Ketua Kim tahu, orang-orang sangat kecewa karena kegagalan yang terjadi terus-menerus. Daripada menyimpan labirin yang tidak mampu diselesaikan sendiri, bukankah lebih baik bersama-sama menyelesaikan demi umat manusia? Orang-orang membicarakan Guild Samurai. Sebagai guild yang belakangan ini berkembang sangat cepat, mereka mempunyai kerjasama yang baik dan mereka juga handal dalam mengumpulkan informasi. Saat Ketua Kim dalam keadaan terdesak, Jin Hyuk menghampiri Ketua Kim. Kehadiran Jin Hyuk menjadi pertanyaan besar bagi orang itu. Apakah Jin Hyuk bekerja sama dengan Guild Warrior? Jin Hyuk mengatakan, dirinya tidak berniat menguping, tapi yang dikatakan orang itu terdengar aneh. Seakan-akan kegagalan Guild Warrior karena kekurangan tenaga manusia untuk menyelesaikan labirin itu. Dari apa yang dirinya lihat, Guild Samurai juga tidak jauh berbeda. Orang itu mengatakan, apakah yang Jin Hyuk maksud kalau mereka tidak cukup kuat? Jin Hyuk mengatakan, tidak cukup sepertinya bukan kata yang tepat. Mungkin lebih tepatnya, sama sekali tidak mampu. Orang itu mengatakan, dirinya tidak peduli akan pendapat Jin Hyuk. Mereka mempunyai seseorang di pihak mereka yang berada jauh di atas level Jin Hyuk. Ia mempunyai seorang hardcore gamer yang pernah sampai di lantai 30 Tower of Trials. Orang itu mengatakan, ia sudah mempunyai informasi tentang labirin itu, yang tidak seorang pun tahu. Jebakan apa yang ada atau strategi apa yang akan digunakan, ia sudah menyiapkannya sedari awal. Dirinya akan menggunakan informasi itu untuk menjadi pahlawan pertama yang menyelamatkan umat manusia dari Tower of Trials. Dan tidaklah buruk untuk menjadi kaya selama prosesnya. Jin Hyuk menggunakan Eye of Gluttony, dan ternyata orang itu berkata jujur. Lalu Jin Hyuk mulai mencari-cari siapa orang yang menyebarkan omong kosong itu. Lalu Jin Hyuk menemukan orang itu, Yamamoto Takeshi. Takeshi memiliki skill Limited Future Vision, yang memberikan sekilas penglihatan apa yang akan terjadi. Jin Hyuk memiliki rencana untuk hal itu. Pada suatu penyerangan, Takeshi menebak dengan benar kalau jebakannya tidak akan menyala dan semua orang mempercayai dirinya. Tidak ada seorang pun yang tahu kalau skillnya terbatas. Takeshi berpikir akan diperlakukan dengan baik bila berpura-pura sebagai veteran. Tapi ia menyadari sesuatu, bila tidak ada yang mengetahui, maka itu bukan suatu kebohongan. Takeshi mulai menyadari sesuatu, Jin Hyuk terus menatap dirinya. Jin Hyuk mengatakan, siapapun itu seorang veteran yang pernah berada di lantai 30 sangat menakjubkan. Dirinya tidak pernah melihat seseorang yang mampu melewati lantai 10 sampai sekarang. Orang itu mengatakan, informasi adalah kekuatan terbesar di masa yang seperti ini.
Jadi biarkan kita menemani Jin Hyuk tanpa keributan. Ketua Kim yang emosi ingin menolak mereka, tapi Jin Hyuk menahannya. Jin Hyuk mengatakan seharusnya dirinya diberitahu lebih cepat, sehingga tidak perlu berlama-lama membicarakan ini. Mari masuk bersama. Orang itu mengatakan, akhirnya ada seseorang yang mengerti niat mereka. Seorang rank S memang di level yang berbeda. Ketua Kim jangan memasang muka masam seperti itu. Dirinya tidak akan lupa memberikan kredit bila mereka menyelesaikan labirin itu. Ketua Kim mengatakan, mengapa Jin Hyuk membiarkan mereka masuk? Dirinya sudah bersusah payah menentang mereka, dan sekarang ia akan terlihat buruk. Yang pasti, dirinya akan melakukan apapun agar Guild Samurai tidak masuk ke sana. Jin Hyuk mengatakan, usaha Ketua Kim tidak akan berhasil. Guild Samurai sangat ingin menjadi pahlawan bagi umat manusia. Semestinya kita memberikan mereka kesempatan agar mereka bisa merasakannya secara langsung. Apakah mereka benar-benar seorang pahlawan atau tidak? Lalu tim penyerang dan yang lainnya pun ikut masuk ke dalam labirin. Di dalam labirin, terlihat banyak player yang membatu karena skill dari Medusa. Tidak ada cara untuk mengembalikan mereka seperti semula. Dan bila mata mereka bertatapan dengan Medusa, hidup mereka dapat dianggap sudah berakhir. Tapi orang itu mengeluarkan Shield of Perseus, sebuah item yang dipercaya dapat membantu mereka. Jin Hyuk berpikir, pasti orang itu mengeluarkan uang yang sangat banyak. Dirinya penasaran, apakah orang itu tahu cara menggunakan item itu. Jin Hyuk mendapatkan notifikasi. Jin Hyuk mendapatkan hadiah lanjutan setelah mengubah kelasnya. Jin Hyuk mendapatkan skill Lunar Seal. Setelah Jin Hyuk menyelesaikan kelas quest pertama, ia akan mendapatkan Nameless Barrier. Saat Takeshi menggunakan skillnya, dia segera memberitahukan apa yang akan terjadi. Guild Samurai langsung dalam formasi bertarung dan muncul monster Gigan Cobra. Guild Samurai dengan kerjasama yang baik dan serangan yang kuat, mereka akhirnya dapat mengalahkan monster itu. Guild Warrior pun merasa mereka semua menyedihkan, karena tidak ada apapun yang bisa mereka lakukan. Jin Hyuk merasa kalau perjalanan Guild Warrior masih panjang bila mereka kehilangan semangat karena hal sepele. Dirinya yakin Alice dapat mengalahkan sendirian monster itu hanya dalam semenit. Di lantai kelima, terlihat Andrea yang dengan cermat menyimak semua yang sedang Alice ajarkan. Alice sedang mengajarkan Andrea bagaimana cara memerintah seseorang dan berpose dengan berwibawa. Saat berada di persimpangan, mereka berharap Takeshi dapat menunjukkan jalan mana yang terbaik. Takeshi berpikir kalau jalan di kiri terlihat terang dan aman, sedangkan jalan yang di kanan, resiko untuk disergap sangat besar. Adegan ini tidak ada dalam penglihatan masa depannya, dirinya kebingungan harus memilih yang mana. Jin Hyuk mengatakan, seperti yang dirinya perkirakan, Takeshi memilih jalan kiri. Hardcore gamer memang luar biasa, kebanyakan orang akan memilih jalan sebaliknya. Takeshi tentu tahu, labirin ini akan mengirim orang-orang ke neraka bila menggunakan tipuan murah. Dirinya percaya kalau Takeshi akan mengarahkan mereka semua. Mereka pun memilih jalan kiri. Sambil berjalan, Jin Hyuk yakin kalau penglihatan masa depan Takeshi sangat payah. Dirinya tak percaya Takeshi memilih jalan kiri, karena kiri atau kanan tidak ada bedanya. Semua jalan akan menuju ke neraka. Mereka berhenti setelah melihat laser dari kejauhan. Takeshi mengatakan kalau itu hanya jebakan biasa saja, dan jangan khawatir. Tapi tiba-tiba saja, laser itu menjadi banyak, dan mengarah ke arah mereka. Guild Warrior mencoba bertahan dengan penghalang, tapi tidak bisa menahan laser itu. Guild Samurai mati-matian bertahan dengan menyuntikkan lebih banyak mana ke penghalang. Takeshi yang bersembunyi di belakang berpikir kalau ini semua salah Jin Hyuk. Tapi Takeshi yakin kalau Jin Hyuk pasti juga akan berada dalam situasi yang sama. Takeshi terkejut saat melihat Jin Hyuk di belakang merapalkan penghalang, dan penghalang Jin Hyuk dapat dengan mudah memantulkan serangan laser itu. Jin Hyuk dan semua anggota Guild Warrior aman dalam penghalang tanpa luka sedikit pun. Jin Hyuk mengatakan, tetap berada di dalam penghalang miliknya. Dirinya akan mengambil sebuah item. Bila seseorang menghindari laser itu 300 kali, akan mendapatkan sebuah item. Siapapun yang mau mencoba, boleh ikut keluar. Ini tidak sesusah yang terlihat, mereka hanya perlu berada dalam ketukan. Lalu Jin Hyuk melompat dan menari-nari di dalam kepungan laser. Yongkwon hanya bisa takjub melihat Jin Hyuk. Guild Samurai sedang merana di sana, tapi Jin Hyuk tersenyum senang di sini.
Sebelum masuk, Yongkwon bertanya kepada Ketua Kim, bukankah ini akan jadi kerugian besar bila menyerahkan semuanya ke tangan Jin Hyuk? Ketua Kim berkata, Yongkwon, kamu tidak mengerti karena masih muda. Kadang-kadang kita harus bisa menerima saat akan mendapatkan kerugian. Bila Yongkwon tidak mempunyai sesuatu untuk menguasai seseorang sepenuhnya, menghindar saja agar tidak terjadi bentrokan ke depannya. Yongkwon baru memahami apa yang Ketua Kim katakan sebelumnya. Setelah beberapa saat, Jin Hyuk berhasil menyelesaikan Hidden Quest dan mendapatkan Burning Flame. Sedangkan keadaan Guild Samurai cukup mengenaskan. Anggota guild mereka banyak yang terluka dan tidak sedikit yang meninggal. Jin Hyuk mengatakan, penghalang miliknya hanya bisa menampung 30 orang, jadi dirinya tidak dapat mengajak semua orang. Orang itu mengatakan Jin Hyuk dan yang lainnya tidak terluka sama sekali. Sepertinya Jin Hyuk tahu akan jebakan itu. Jin Hyuk mengatakan, ya benar, apakah itu menjadi masalah? Orang itu mengatakan, apakah Jin Hyuk bercanda, orang-orang mati di sini? Jin Hyuk mengatakan, Guild Samurai menyombongkan diri dengan hardcore gamer yang sampai di lantai ke-30, jadi dirinya mengizinkan mereka semua ikut. Mengapa dirinya yang disalahkan? Apakah ia pernah meminta kalian semua untuk ikut masuk ke dalam? Orang itu mengatakan, Guild Samurai tidak akan melupakan kejadian ini semudah itu. Jin Hyuk mengatakan jangan membuat dirinya tertawa. Ini bukan saat yang tepat untuk membuat ancaman. Bersiaplah, keadaan akan semakin memanas. Jika Guild Samurai ingin menantang dirinya, keluar dulu dari tempat ini hidup-hidup. Ular besar itu bergerak menghampiri mereka, dan Guild Samurai mulai panik setelah kejadian itu. Jin Hyuk mengatakan, bila mereka semua sudah menyadari akan kemana situasi ini, serahkan perisai itu kepada dirinya. Lebih baik dirinya yang menggunakan perisai itu daripada mereka yang tidak tahu fungsinya. Orang itu berkata, jangan bercanda, siapa juga yang akan menyerahkan relik secara cuma-cuma? Jin Hyuk mengatakan, kalau begitu, apa boleh buat? Dirinya sudah tidak punya pilihan lain. Ia hanya perlu mengambilnya saat mereka semua sudah jadi mayat. Ular besar itu pun menyemburkan apinya, dan orang-orang berlari menyelamatkan diri. Tapi orang itu sadar kalau jalannya lurus, dan tidak ada ruang untuk menghindari api itu. Orang itu menggunakan perisainya, dan memerintahkan Takeshi untuk berlindung di belakangnya. Semburan api dari ular itu mengenai mereka semua. Setelah serangan itu, semua anggota Guild Samurai mati terbakar, dan orang itu juga mati. Jin Hyuk berkata, dirinya sudah mengatakan, kalau bukan seperti itu cara menggunakannya, apa gunanya sebuah relik bila penggunanya tidak kompeten? Takeshi mengatakan, siapa Jin Hyuk sebenarnya? Mengapa Jin Hyuk berlagak seakan mengetahui segalanya? Jin Hyuk mengatakan, mengapa Takeshi tidak bisa melihatnya dengan penglihatan masa depannya? Takeshi mengatakan, mengapa Jin Hyuk bisa melihat skill miliknya? Apakah Jin Hyuk berhubungan dengan tower ini? Dirinya tidak melihat masa depan dengan Jin Hyuk di dalamnya. Ular besar itu sudah berada di belakang Jin Hyuk dan menyemburkan apinya. Jin Hyuk menahannya dengan skill es miliknya dan menyerang balik. Ular besar itu seketika membeku. Jin Hyuk mengatakan Takeshi bertanya apakah ia berhubungan dengan tower, yang sebenarnya dirinya adalah seorang dewa yang diasingkan dari tower. Takeshi percaya kalau Jin Hyuk adalah makhluk absolut yang menguasai lantai atas. Itulah mengapa skill milik Jin Hyuk di luar batas manusia. Lalu Takeshi bersujud dan meminta ampun kepada Jin Hyuk. Sambil tertawa kecil, Jin Hyuk berpikir, kalau dirinya seorang dewa, mengapa juga dirinya naik tower selantai demi selantai? Lebih baik dirinya membuat eskalator sekarang. Jin Hyuk mengatakan dirinya dibuang ke tubuh seorang manusia, jadi dirinya seperti ini sekarang. Tapi sepertinya Takeshi orang yang cukup berguna bila ia kembali menguasai lantai atas. Apakah Takeshi mau bergabung dengannya untuk menguasai tower? Takeshi berpikir kalau ini adalah kesempatan sekali seumur hidup dipilih oleh seorang dewa. Takeshi langsung menerima penawaran Jin Hyuk. Jin Hyuk mengatakan, kalau begitu dirinya akan memberikan Takeshi sebuah stigmata. Bila Takeshi mengkhianati dirinya, Takeshi akan terbakar oleh stigmata. Setelah mencap Takeshi, Jin Hyuk berpesan agar Takeshi tidak memberitahu siapa-siapa tentang ini dan menyuruhnya pergi. Saat penghalangnya menghilang, Yongkwon mengatakan Jin Hyuk mengalahkan monster dan menyapu bersih Guild Samurai. Dirinya sangat berterima kasih karena berkat Jin Hyuk mereka semua selamat. Jin Hyuk mengatakan,
Terlalu cepat untuk mengatakan ini sudah berakhir. Medusa tidak akan melepaskan dirinya karena sudah membunuh peliharaannya. Yongquan memperingatkan yang lainnya untuk bersiap-siap dan jangan sampai melakukan kontak mata. Medusa menghampiri seseorang yang lengah dan memegang kepala orang itu untuk melihat matanya. Saat mata orang itu bertatapan dengan Medusa, dalam sekejap orang itu membatu. Medusa menghancurkan patung itu dan berkata, manusia yang tidak beradab tidak hanya menerobos masuk ke dalam kuilnya, peliharaan miliknya pun mereka bunuh. Yongquan memerintahkan mereka untuk menyerang dan memberikan buff untuk mereka semua. Dengan mata tertutup, serangan mereka tidak mengenai Medusa sama sekali. Medusa menyerang Yongquan dan mulai menyerang anggota guild yang lainnya. Saat Medusa akan menyerang yang tersisa, Jin Hyuk menyerang Medusa dengan menggunakan perisainya. Jin Hyuk mengatakan, semuanya mundur ke belakang. Yang satu ini miliknya. Saat semuanya pergi, Medusa mengatakan, bagaimana mungkin Jin Hyuk melihat matanya dan tidak menjadi batu? Skill pasif Eye of Gluttony, pemakainya tidak mempan terhadap petrification. Jin Hyuk mengatakan ia rasa skill Medusa terlalu lemah. Medusa mengatakan yang ia lihat Jin Hyuk adalah orang yang tidak beradab. Kematian Jin Hyuk tidak akan menyenangkan. Dirinya akan melumerkan seluruh badan Jin Hyuk. Sambil menghindar, Jin Hyuk berkata, bagaimana Medusa berharap bisa mengenai dirinya bila serangannya terlalu lambat. Saat Medusa menyerang dengan cakarnya, Jin Hyuk menggunakan perisainya dan memblokir penuh serangan Medusa. Jin Hyuk dengan cepat menaruh rune di tubuh Medusa. Syarat terakhir menjadi Barrier Master, berhasil mengurung bos monster di dalam penghalang. Tapi Medusa tidak semudah itu untuk dikurung. Dengan sedikit hentakan, Medusa pun terbebas. Medusa menyerang Jin Hyuk dengan ganas, dan Jin Hyuk menghindar setiap serangannya dengan mudah. Jin Hyuk memperkuat lengannya dan mulai melempari Medusa dengan batu besar. Setelah beberapa serangan, Medusa menyadari sesuatu. Setiap serangan batu Jin Hyuk, Medusa tidak merasakan adanya niat untuk membunuh. Tapi terlambat untuk Medusa, sebuah penghalang muncul mengurungnya. Sepertinya Jin Hyuk menggunakan abu dari mereka yang terbakar dan menggambar runes dengan kakinya. Penghalang itu mengurung Medusa sepenuhnya dan muncul belenggu yang mengunci pergerakan Medusa. Jin Hyuk mengatakan, Medusa tidak akan bisa menghancurkan yang satu ini. Dirinya sudah berusaha banyak untuk itu. Jangan membuang tenaga dan tetap diam. Jin Hyuk mendapatkan notifikasi, ia sudah memenuhi semua syarat menjadi Barrier Master. Karena Jin Hyuk berhasil mengurung bos tingkat tinggi, kelas Jin Hyuk dinaikkan menjadi Rune Interpreter. Jin Hyuk kegirangan akan hidden class yang ia dapatkan. Bila quest diselesaikan melebihi kriteria, ia bisa mendapatkan hadiah yang lebih bagus. Sepertinya masih banyak hal baru yang bisa dirinya temukan. Lunar Seal terukir di lengan Jin Hyuk. Semua penghalang Jin Hyuk menjadi lebih efektif. Jin Hyuk sudah tidak sabar menggunakan kelas barunya untuk menyiksa orang-orang. Medusa mengatakan, apa yang akan terjadi dengan dirinya sekarang? Apakah Jin Hyuk akan membunuh dirinya? Jin Hyuk mengatakan dirinya tidak yakin. Ia mungkin dapat membuat armor baru dengan kulit Medusa. Biasanya, orang-orang membunuh bos untuk mendapatkan XP, hadiah, dan item. Tapi, tidak ada gunanya membunuh Medusa. Saat keluar dari kuil, kepala Medusa kehilangan kemampuan petrification. Dan memakai armor dari kulit Medusa membuat pemakainya keracunan terus-menerus. Jin Hyuk membuka store dan membeli beberapa item. Lalu Jin Hyuk menggodok semua item itu menjadi cairan dan menggunakan cairan itu untuk menggambar Magic Seal. Ternyata Magic itu terhubung dengan Rick Hennessy, penjaga perpustakaan. Rick mengatakan, bagaimana cara Jin Hyuk mendapatkan kontak informasinya? Ini sangat tidak terduga. Jin Hyuk mengatakan, dirinya membeli dan mencampurkan beberapa item acak. Dirinya tidak tahu kalau ini akan terjadi. Benar-benar suatu kebetulan. Rick mengatakan, jangan berlagak tidak tahu. Bahkan para dewa tidak tahu menghubungi dirinya dengan cara ini. Dirinya ingin tahu bagaimana Jin Hyuk menemukan cara itu. Jin Hyuk mengatakan, kalau dipikir-pikir, ia baru saja menangkap monster di sini. Rick terkejut melihat Medusa yang ada di depannya. Jin Hyuk tahu kalau Rick pasti akan tertarik. Rick tidak akan bisa menahan godaan.
menambahkan Medusa dalam koleksinya yang berhubungan dengan mitologi Yunani. Jin Hyuk mengatakan, kalau begitu dirinya akan membunuh Medusa di sini. Rick dapat menontonnya selagi di sini. Rick mengatakan, tunggu sebentar, dirinya tidak akan membiarkan Jin Hyuk membunuh Medusa yang berharga itu. Tidak penting bagaimana Jin Hyuk menemukan cara mengontak dirinya. Ia akan membuka portal yang mengarah ke sini, jadi mereka bisa mengobrol secara langsung. Dirinya mendapatkan firasat kalau akan terjadi sesuatu yang menarik setelah mereka berdua bertemu sekarang. Portal muncul di hadapannya saat Jin Hyuk melewatinya. Rick menyambutnya dan berkata, "Selamat datang di kota para dewa Mesir, White Oasis, lantai ke-42 Tower of Trials." Jin Hyuk tidak pernah menyangka dirinya akan menginjakan kakinya di lantai 42 secepat ini. Ini pertama kalinya ia akan bertemu dengan dewa secara langsung sebelum level 100. Jin Hyuk mengatakan, ia pikir akan berada di perpustakaan, dirinya tak menyangka akan berada di sini. Apakah Rick sedang liburan di tempat ini? Rick mengatakan, dirinya berharap sedang liburan, tapi ia sedang bekerja. Di tempat ini ada dewa Mesir yang Jin Hyuk kenal dengan baik. Kebetulan mereka sangat ingin bertemu dengan Jin Hyuk, jadi sekalian saja ia mempertemukan Jin Hyuk dengannya. Jin Hyuk berpikir, dari cara Rick berbicara, sepertinya Rick tahu kalau dirinya berbohong tentang dilindungi oleh dewa Mesir. Para penduduk yang melihat Jin Hyuk mulai bergosip karena mereka tak menyangka akan melihat seorang manusia bisa sampai secepat itu di sini. Rick mengatakan, ini tempat di mana Sphinx dulunya berada, tapi sekarang hanya sebuah lubang besar. Itu terjadi setelah Anubis menemukan kalau Jin Hyuk menggunakan namanya untuk melakukan penipuan. Jin Hyuk mengatakan, sangat disayangkan, patung itu pasti memiliki nilai seni yang tinggi. Rick mengatakan, apakah Jin Hyuk tidak takut dengan kekuatan besar yang dimiliki oleh dewa penguasa tempat ini? Jin Hyuk mengatakan, dirinya tidak tahu apakah seharusnya ia ketakutan. Tempat ini bukan seperti lantai 50 atau sejenisnya. Sambil tertawa, Rick mengatakan, Jin Hyuk sungguh orang yang menghibur. Dirinya tahu kalau Jin Hyuk tidak akan mengecewakannya. Anubis mengatakan, sungguh manusia tidak tahu malu. Berani sekali Jin Hyuk menampakkan mukanya setelah menodai namanya. Jin Hyuk mengatakan, dirinya tidak datang ke sini untuk menemui Anubis. Orang tua ini menipu dirinya untuk datang. Anubis langsung menginjak Jin Hyuk, tapi Rick mengeluarkan penghalangnya dan berkata, Jin Hyuk datang kemari sebagai tamunya. Tentunya Anubis tidak ingin melanggar hukum Tower di depan matanya. Osiris tertawa terbahak-bahak melihat Anubis yang mati kutu di depan Rick dan Jin Hyuk. Rick berpikir kalau Jin Hyuk tidak bereaksi sama sekali, sepertinya Jin Hyuk mengetahui hukum yang ada di Tower. Anubis mengatakan, bila dirinya tidak dapat membunuh Jin Hyuk secara langsung, mari kita selesaikan berdasarkan hukum Tower. Anubis memanggil championnya, muncul Psycho Pomp, seorang prajurit terkuat milik Anubis. Rick berpikir, Anubis memanggil prajurit terkuatnya, hanya untuk melawan player yang baru sampai lantai ke-6. Akan sangat mustahil untuk Jin Hyuk melawannya dengan statnya yang sekarang. Sekarang ia akan memperhatikan bagaimana Jin Hyuk bereaksi dengan masalah ini. Anubis mengatakan, bila Jin Hyuk berhasil bertahan selama 5 detik melawan championnya, ia akan memperbolehkan Jin Hyuk mengambil satu item dari brankas kuil. Jin Hyuk membuka shop dan membeli Royal Blood. Dengan Blessing of the Star, Jin Hyuk menciptakan Sacred Royal Blood dan menggunakannya. Jin Hyuk menerima duel itu dan langsung menyerang Psycho Pomp. Psycho Pomp langsung mati di tempat dengan sekali serangan. Jin Hyuk mengatakan, sepertinya ia tidak memerlukan 5 detik. Osiris mengatakan, luar biasa. Manusia yang baru mencapai lantai ke-6 dapat mengalahkan champion milik Anubis. Jin Hyuk menagih janji Anubis yang akan membiarkannya memilih item di brankas. Tapi Anubis menolaknya, karena Jin Hyuk langsung menyerang tanpa aba-aba. Horus berteriak sambil berkata, Anubis, kamu berjanji dengan mulutmu sendiri. Anubis tidak berencana untuk melanggar hukum Tower, bukan? Dengan kesal, Anubis meninggalkan ruangan itu. Lalu Horus meminta Jin Hyuk mengikuti dirinya. Horus membuka brankas dan berkata, silahkan pilih, janji adalah janji. Tapi sebelum Jin Hyuk memilih, dirinya yakin kalau Jin Hyuk pasti akan sampai di lantai ini cepat atau lambat. Jadi dirinya akan membuat penawaran. Jin Hyuk boleh memilih salah satu dari mereka dan menjadi penguasa di lantai ini.
Bila Jin Hyuk setuju, dirinya akan memberikan kekuatan yang lebih berharga daripada barang hiasan ini. Jin Hyuk akan menerima dukungan penuh dari mereka kali ini. Rick berpikir, pemilihan fraksi hanya bisa dilakukan sekali saja. Dan Horus membuat penawaran kepada manusia yang baru sampai di lantai ke-6. Sepertinya Jin Hyuk akan mendapatkan perlindungan dari dewa. Jin Hyuk mengatakan, dirinya tidak membutuhkan sesuatu yang seperti itu. Dirinya akan baik-baik saja. Ia akan naik ke lantai yang lebih tinggi dari ini. Jadi ia merasa tidak perlu menerima bantuan dari lantai ini. Dirinya akan mengambil hadiahnya dan pergi. Horus mengatakan Jin Hyuk sungguh manusia yang punya nyali. Horus menghampiri Anubis dan berkata, temperamen Anubis membuat masalah kali ini. Jin Hyuk memilih Black Ancient Egg. Dirinya tidak yakin apakah Jin Hyuk mengetahui benda itu, tapi satu yang dirinya yakin, telur itu dapat menyebabkan bencana bagi umat manusia. Tergantung dari apa yang akan Jin Hyuk lakukan dengan telur itu. Setelah melihat telur itu, Alice berkata, mengapa Jin Hyuk membawa pulang benda aneh ini? Sejauh yang dirinya tahu, telur ini dapat menyebabkan bencana bila Jin Hyuk tidak menetaskannya dengan benar. Katakan saja, Jin Hyuk selamat dari bencana itu. Tapi kota-kota akan lenyap karena telur ini. Di mana lagi dirinya akan berbelanja? Jin Hyuk langsung memasukkan Alice kembali ke dalam cincin dan berkata, diam di sana sebentar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dirinya perlu berkonsentrasi dengan benar. Hanya satu hal yang dirinya tahu bila berurusan dengan benda kuno, dari kata-kata seorang yang bernama Pesis, petualang terhebat di Tower. Mana yang lezat adalah solusinya. Jin Hyuk mengeluarkan semua elemen sihir yang ia punya dan menyuntikkan semuanya ke dalam telur itu. Telur itu bereaksi dan mengeluarkan cahaya. Seekor naga menetas dan mencari-cari mana yang lezat itu sebelumnya. Jin Hyuk mengumpulkan mananya yang tersisa dan membentuknya menjadi sebuah kristal. Saat naga itu menciumnya, dan tanpa ragu naga itu memakannya. Muncul notifikasi, Jin Hyuk adalah orang pertama yang menjinakkan seekor hewan kuno. Pencapaian Jin Hyuk akan menarik semua perhatian makhluk yang ada di Tower. Bila Jin Hyuk memberinya nama, kesetiaan peliharaannya akan meningkat. Jin Hyuk memutuskan memberi nama naga itu Goguma. Saat Jin Hyuk memikirkan seberapa banyak mana untuk memberi makan Goguma, sebuah notifikasi muncul. Administrator tingkat menengah, Rick Hennessy mensubscribe channelnya. Komisi streaming diturunkan menjadi 80%. Di gedung stasiun SWB, Jin Hyuk bertemu dengan Direktur Kang Byung-chan. Direktur Kang berkata, yang perlu Jin Hyuk lakukan hanyalah hadir dan interview singkat. Program mereka yang terbaik di industri dan ia menjamin rating yang bagus untuk acaranya. Jin Hyuk mengatakan, apakah biasanya direktur turun tangan dalam urusan seperti ini? Direktur Kang mengatakan, tentu saja, apalagi saat berurusan dengan orang penting seperti Jin Hyuk. Jika Jin Hyuk hadir dan memberikan beberapa petunjuk tentang Tower, orang-orang pasti akan menyukainya. Ascending the Tower of Trials, satu-satunya program yang bertahan sampai saat ini. Dirinya tidak yakin apakah Direktur Kang mempunyai penglihatan atau ingatan yang buruk. Tapi sepertinya Direktur Kang tidak mengingat dirinya. Jin Hyuk mengatakan, mari berbicara tentang kompensasi untuk dirinya. Ia ingin dibayar dengan menggunakan mana kristal. Berapa banyak yang akan dibayarkan, semakin banyak semakin baik. Direktur Kang mengatakan, sebenarnya mereka mempunyai standar dalam pembayaran. Tapi untuk superstar seperti Jin Hyuk, ia akan memberikan akses tak terbatas. Ada seseorang yang ingin tampil bersama dengan Jin Hyuk. Bila Jin Hyuk tampil bersama orang itu, ia akan memberikan Jin Hyuk kesempatan mengambil mana kristal sebanyak yang Jin Hyuk mau. Jin Hyuk mengatakan itu terdengar cukup bagus. Jadi, siapa orang itu? Di hari acara, dari mobil pertama turun Ketua Hong. Lalu disusul dengan rank S dari Cina, Ten Chao dan Xue Hua. Para reporter yakin kalau acara kali ini pasti akan ramai. Tak lama berselang, muncul Jin Hyuk. Saat bertemu Ketua Hong, Jin Hyuk berkata, tampaknya Ketua Hong membawa teman dan menyombongkan koneksi miliknya. Xue Hua dan Ten Chao menatap Jin Hyuk dengan tajam, sepertinya Jin Hyuk adalah target mereka. Setelah itu muncul Teresa dan disusul oleh kakek Yu.
Tapi yang membuat Ketua Hong kaget, Yusong juga hadir di sana. Reporter bertanya kepada Yusong, yang mereka dengar, Yusong menolak semua tawaran guild besar. Mengapa Yusong merespon panggilan dari Jin Hyuk? Apakah mereka berdua berteman? Yusong mengatakan, Jin Hyuk bukan temannya. Tujuan dirinya hanya untuk mengalahkan Jin Hyuk. Setelah Ten Chao melihat siapa saja yang datang mendukung Jin Hyuk, ia meninggalkan tempat itu. Ten Chao mengatakan dirinya sudah mendapatkan apa yang ia mau. Jin Hyuk mengatakan, bila Ketua Hong ingin menyombongkan koneksinya, setidaknya lakukan dengan benar. Ketua Hong menarik celana salah satu reporter agar dirinya diwawancara, tapi reporter itu melepaskan celana dan pergi meninggalkan Ketua Hong. Jin Hyuk tersenyum senang melihat Ketua Hong yang dipermalukan sebelumnya. Yusong mengatakan, apakah Jin Hyuk menikmati melihat Ketua Hong dipermalukan? Jin Hyuk mengatakan, dirinya menghargai kedatangan Yuseong, tapi jauhi kehidupan pribadinya. Yusong mengatakan, apakah Jin Hyuk lupa rumahnya hancur berantakan karena ulah Jin Hyuk? Jin Hyuk baru mengingat dirinya mengatakan kepada Demonic Ones kalau Yusong adalah unknown. Jin Hyuk mengatakan dirinya tidak tahu apa yang Yusong bicarakan. Yusong mengatakan jangan berlagak bodoh. Hanya dengan membandingkan 16 video, dirinya dapat memastikan kalau Jin Hyuk adalah unknown. Jin Hyuk mengatakan, orang yang dikirim oleh Demonic Ones ke rumahnya. Apa yang Yusong pikirkan setelah melawannya? Yusong mengatakan, Gawain sangat kuat. Tapi kalau dibandingkan dengan Jin Hyuk, melawannya seperti pemanasan saja. Kakek Yu bertanya kepada Teresa, apa hubungan Teresa dengan Jin Hyuk? Teresa menjawab, kita berdua adalah teman yang saling percaya melebihi siapapun. Kakek Yu mengatakan, sepertinya Yeonhwa mempunyai saingan. Acara pun dimulai. Host mengatakan, pertama, player Kang Jin Hyuk adalah pusat perhatian setelah menyelesaikan banyak lantai dengan kecepatan menakjubkan. Apa rahasia dari kesuksesan itu? Jin Hyuk mengatakan, hanya satu saja, yaitu terus mencoba sampai menang. Host pun bertanya lagi, bagaimana dengan lantai ketiga? Jin Hyuk menjawab, mereka hanya perlu menghindari semuanya. Host bertanya lagi, bagaimana dengan lantai keempat? Jin Hyuk menjawab, sama seperti sebelumnya, hindari semuanya. Direktur Kang mengatakan, bagaimana dirinya bisa menayangkan yang seperti ini? Apakah Jin Hyuk tahu berapa banyak biaya yang mereka keluarkan untuk acara ini? Ia tidak dapat mendeskripsikan seberapa buruk Jin Hyuk mengacaukan acaranya. Dan bila itu belum cukup buruk, Jin Hyuk malah datang ke sini meminta pembayaran. Jin Hyuk mengatakan dirinya sudah melakukan apa yang dijelaskan dalam kontrak, menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Direktur Kang berkata, apakah Jin Hyuk berpikir kalau dirinya akan menerima alasan yang tidak masuk akal itu? Jin Hyuk menarik kerah Direktur Kang dan berkata, Lee Jong-soo, tentu Direktur Kang mengingat siapa orang itu. Dirinya membicarakan Lee Jong-soo yang itu, teman tersayang Direktur Kang, yang seorang CEO perusahaan streaming. Direktur Kang dan Jin-soo menipu para streamer ke dalam kontrak perbudakan. Pada suatu hari, sekumpulan streamer datang ke kantor Direktur Kang untuk mengajukan komplain. Dirinya juga ada di sana. Dirinya belajar banyak pada hari itu untuk tidak menjadi penurut. Apa kata-kata yang Direktur Kang katakan tentang kontrak yang menghisap kering semua streamer? Tidak ada masalah dengan kontraknya. Jadi, apakah yang ia katakan masih tidak masuk akal? Akhirnya Direktur Kang membawa Jin Hyuk ke brankas perusahaan yang menyimpan mana kristal. Direktur Kang berkata, sesuai dengan isi kontrak, ia akan memperbolehkan Jin Hyuk mengakses tanpa batas semua mana kristal ini untuk 2 jam ke depan. Jin Hyuk mencoba menawar, tapi itu sudah sesuai dengan kontrak yang ada. Direktur Kang mengatakan, silahkan gunakan semua kristal sesuai yang Jin Hyuk mau. Ada sihir anti-maling di sini, jadi Jin Hyuk tidak dapat menaruh mana kristal di dalam inventorinya. Direktur Kang berpikir, dengan begini, pilihan Jin Hyuk hanya menyerap mana kristal itu. Tapi dibutuhkan sekitar 5 menit untuk menyerap 1 kristal. Meskipun Jin Hyuk menyerap sebanyak mungkin, jumlahnya tidak akan terlalu banyak. Direktur Kang mengatakan, bila Jin Hyuk butuh sesuatu, ada 2 staf perusahaan di sini. Saat melihat salah satu karyawan merekam dengan HP-nya, Jin Hyuk berpikir kalau Direktur Kang pasti ingin menghancurkan hidupnya bila ia mencoba mengambil kristal dengan kekerasan. Jin Hyuk mengatakan,
Baiklah kalau begitu. Walaupun hanya 2 jam, ia akan menggunakan kristal itu. Lalu Direktur Kang pergi meninggalkan Jin Hyuk dan 2 stafnya dalam brankas. Jin Hyuk mengatakan, "Yang di sana, ingin melihat sesuatu yang keren?" Direktur Kang mengatakan, "Jongsu yang malang, sangat menyedihkan kamu mati secepat itu. Tapi, yang hidup harus terus maju. Mengapa Jongsu masih menyusahkan dirinya walaupun sudah mati? Dirinya sudah meminimalisir kerugian kristalnya. Bagaimana cara untuk menyingkirkan Jin Hyuk? Apakah dirinya perlu menyiapkan reporter dan menciptakan kontroversi?" Saat direktur kembali ke brankas, dirinya terkejut setengah mati. Semua mana kristal yang ada sudah habis tak bersisa. Jin Hyuk mengatakan, "Selamat datang direktur. Apakah masih ada mana kristal yang tersisa? Peliharaannya masih lapar." Jin Hyuk berpikir, ia akan memastikan kalau Direktur Kang tersiksa dan akan menghisap semua harta Direktur Kang selama hidupnya. Goguma sangat kuat, tapi dirinya tidak mempunyai banyak mana untuk mempertahankannya. Dirinya hampir tidak bertahan selama 5 menit bila menggunakan Goguma dalam pertarungan. Sepertinya ia harus naik level lebih cepat dari apa yang sudah direncanakan. Ten Chao dan Xue Hua melaporkan kepada Namgung Cheon. Jin Hyuk sudah membentuk aliansi dengan player yang lain. Cheon mengatakan, Jin Hyuk membentuk pasukannya lebih cepat dari yang mereka dapat antisipasi. Ia pikir Yusong dan Jin Hyuk bermusuhan. Ten Chao mengatakan, Yusong merespon Jin Hyuk dengan agresif, tapi tetap datang saat Jin Hyuk memanggilnya. Cheon mengatakan, taruh mereka semua dalam daftar merah. Mereka yang tidak bergabung dengan kita adalah musuh dari Guild China. Jin Hyuk mengajak Yusong untuk bertemu dan menunjukkan item baru miliknya. Yusong berkata, Jin Hyuk mengajak dirinya untuk berlatih agar bertambah kuat. Apakah ini yang Jin Hyuk maksud? Semua relik gila menemukan jalannya untuk menjadi milik Jin Hyuk. Mengapa juga memanggil dirinya ke lantai atas? Jin Hyuk dapat mengatasinya sendirian. Jin Hyuk mengatakan dirinya sangat sayang kepada Yusong dan ingin menolong. Bukankah Yusong ingin bertambah kuat bila ingin bertarung melawan dirinya lagi? Lalu Jin Hyuk menggunakan reliknya dan mengajak Yusong untuk pergi ke lantai ke-10, The Resting Place of Warriors. Ada sekitar 21 penjaga yang menjaga boss monster. Apakah Yusong dapat mengatasinya? Yusong mengatakan, selama boss monster tidak terbangun, dirinya akan baik-baik saja. Jin Hyuk mengatakan, kalau begitu Yusong akan melawan para penjaga dan menahan bos selama 1 menit saja, dan dirinya akan berduel lagi dengan Yusong bersungguh-sungguh. Yusong mengatakan, sebaiknya Jin Hyuk menepati janjinya. Pada suatu hari, Teresa dan Cheonhwa bertemu kembali di hair shop. Saat menggunakan hair restoration ticket, rambut mereka berdua kembali lagi seperti semula. Teresa mengatakan, tiket itu mahal, tapi sangat sesuai dengan harganya. Tapi kutukan masih belum hilang dari Cheonhwa, dan rambutnya rontok lagi. Teresa mencoba menghibur Cheonhwa yang sedih kehilangan rambutnya lagi. Cheonhwa mengatakan, ia merasa kalau kutukan ini adalah hukuman bagi kesalahannya. Hukuman karena dirinya menjadi ketua tim penyerang di lantai pertama. Dirinya sangat terobsesi dengan kesuksesan dan haus akan pengakuan. Karena itu, banyak orang terluka karena dirinya. Teresa mengatakan, banyak orang terluka karena ketamakan Cheonhwa. Dirinya tidak dapat mengatakan kalau Cheonhwa melakukan hal yang benar. Tapi untuk beberapa alasan, meresikokan diri untuk sesuatu yang diinginkan adalah hal yang luar biasa. Pada hari itu akan dikenang sebagai lahirnya online fans club Teresa. Setelah Yusong mengalahkan semua penjaganya, ia hanya tinggal menghadapi boss monster di depannya. Jika dirinya dapat bertahan 1 menit saja, Jin Hyuk akan bertarung dengan serius dengannya. Yusong pun maju menyerang boss monster itu. Tiba-tiba, Yusong membuka matanya, dan dirinya tidak menyadari sedang berada di mana. Tapi Park Hana berada di sampingnya dan berkata, Yusong berada di rumah sakit. Jin Hyuk memerintahkan dirinya untuk membawa Yusong ke rumah sakit, jadi dirinya bergegas datang. Saat ia sampai, Yusong dalam kondisi yang sangat parah, dan Jin Hyuk meminta dirinya memberikan benda ini saat Yusong bangun. Yusong teringat kembali, dirinya sedang melawan bos lantai ke-10. Apapun yang ia lakukan, bos itu tidak terluka sama sekali. Pedangnya tiba-tiba pecah juga. Jin Hyuk mengatakan, 21 detik Yusong tidak berhasil,
jalan Yusong masih panjang untuk mengejar dirinya. Jin Hyuk menghindari semua serangan bos itu, dan tekanan dari bos itu membuat gravitasi menjadi lebih berat 5 kali lipat. Yusong yakin kalau Jin Hyuk tidak dapat menghindar lagi sekarang. Jin Hyuk membuat penghalang dan mengurung bos itu sepenuhnya. Lalu Jin Hyuk menekan bos itu dengan penghalangnya, sampai bos itu menjadi sebongkah batu. Yusong berpikir, Jin Hyuk mengalahkan bos itu untuk menunjukkan kepada dirinya bagaimana hal seharusnya dilakukan. Itulah hal terakhir yang dirinya ingat, dan Jin Hyuk terus-menerus mempermalukan dirinya. Sesampainya Jin Hyuk di lantai ke-6, ia mengecek semua hadiah yang didapatnya dari lantai ke-10. Jin Hyuk berpikir, kalau inilah yang membuat dirinya tidak dapat berhenti bermain Tower of Trials. Sekarang ia akan mengupload video unknown lainnya, dan dirinya akan mendapatkan kembali sebagian koinnya yang terpakai saat melawan Anubis. Karena Yusong mengalahkan penjaganya, dirinya dapat menggunakan penghalangnya yang membutuhkan mana yang banyak. Alice memperingatkan Jin Hyuk kalau ada seseorang mengikutinya. Jin Hyuk sudah mengetahui hal itu, tapi ia membiarkannya. Alice merasa, tidak biasanya Jin Hyuk membiarkan hal itu. Jin Hyuk seperti orang lain saja. Jin Hyuk mengatakan, tempat yang akan ia datangi sangat tertutup untuk orang asing. Tidak ada gunanya melawan mereka. Ia akan membiarkan mereka mengikutinya. Beijing, markas Guild Cina. Namgung Cheon mengatakan, tidak hanya kehilangan lantai ke-5 di depan mata, kita juga kehilangan lantai ke-10 sekarang. Entah apa yang kalian lakukan. Kalian semua bahkan tidak bisa melakukan satu saja hal yang benar. Tampaknya bila dirinya ingin menyelesaikan sesuatu, lebih baik ia lakukan saja sendiri. Cheon mengatakan, lain kali, bukan hanya sekedar telinga yang akan diambilnya. Ingatlah setiap kali kamu melihat luka itu. Dirinya tidak yakin apa yang akan dilakukan Jin Hyuk di lantai ke-6, tapi ia mempunyai rencana. Pergi ke lantai ke-6 dan bergabung dengan Sui Hua dan Ten Chao. Bakar hutan itu sampai rata dengan tanah bersama Jin Hyuk di dalamnya. Dan jangan lupa, hilangkan semua saksi mata juga. Tiba-tiba, muncul wanita elf di belakang orang yang mengintai Jin Hyuk. The Elf Forest berada di lantai ke-6 Tower of Trials. Menjadi salah satu tujuan wisata terbaik di Tower of Trials. Setelah 90 hari, pintu ke lantai ke-7 otomatis akan terbuka. Jadi kebanyakan orang pergi ke sana untuk beristirahat. Saat seseorang melihat Horned Rabbit dan akan mengejarnya, temannya yang lain melarangnya. Temannya mengatakan bagian sana adalah teritori elf dan sangat berbahaya. Para elf sangat membenci orang asing. Pergi ke sini sebelum panah melubangi kepalamu. Elf itu penasaran mengapa Jin Hyuk diikuti oleh orang lain. Tampaknya Jin Hyuk tidak tahu akan kemana dan mungkin saja tersesat. Bila seseorang tidak terbiasa dengan hutan ini, mereka akan tersesat dan tidak akan bisa keluar. Saat Jin Hyuk memilih jalan dengan mencium, elf itu terkejut. Hanya orang yang lama di hutan dapat menggunakan aroma untuk menentukan jalan. Mungkin itu suatu kebetulan. Dan sekarang Jin Hyuk berada di dekat penghalang ilusi. Saat seseorang berada dalam ilusi, orang itu akan berjalan memutar-mutar hingga terjatuh kelelahan. Tapi Jin Hyuk dengan mudah mematikan penghalang yang dibuat oleh elf itu. Saat Jin Hyuk menyadari elf itu masih mengikutinya, ia mengeluarkan peralatan memasaknya. Jin Hyuk mulai mengolah sayuran dan memasaknya. Aroma masakan Jin Hyuk membuat elf itu meneteskan liurnya. Tiba-tiba elf itu menyadari sesuatu dan menghampiri Jin Hyuk. Elf itu mengatakan, beraninya orang asing datang ke hutan ini dan memasak daging binatang. Apakah kamu mencoba mencemari hutan ini? Jin Hyuk mengatakan apa yang elf itu maksud. Ini bukan daging binatang tapi daging yang terbuat dari kacang. Bila elf itu tidak percaya, datang ke sini dan coba sendiri. Saat Jin Hyuk mendekatkan piringnya, elf itu mulai menyadari kalau baunya seperti kacang. Para elf di Tower of Trials mempunyai kelemahan, yaitu makanan dan musik. Mengkonsumsi daging binatang sangat dilarang di antara para elf. Tapi dirinya akan memberikan para elf kesempatan untuk mencoba makanan yang terlihat seperti daging. Mereka tidak akan menahan rasa penasaran mereka. Elf itu mengatakan, apakah benar ini bukan daging binatang? Jin Hyuk mengatakan, jangan menghina dedikasinya terhadap makanan.
Dirinya tidak akan bercanda bila itu menyangkut makanan. Elf itu memakannya dan berkata, bagaimana bisa ini terasa sangat enak. Jin Hyuk adalah orang mulia, memberikan kepadanya sesuatu yang belum pernah ia makan. Dirinya bernama Sylvia, seorang penjaga hutan. Dirinya meminta maaf karena sudah salah menilai Jin Hyuk. Apa yang ia bisa lakukan untuk menebus kesalahannya? Jin Hyuk meminta Sylvia membawa dirinya ke desanya. Di desa para elf, Jin Hyuk disambut oleh kepala desa yang bernama Fenheim. Dengan muka masam, Jin Hyuk mempertanyakan kenapa para elf menodongkan panah kepada dirinya. Seorang elf yang bernama Teslon berkata, "Kamu pikir siapa dirimu, orang luar?" Apakah Jin Hyuk berharap kalau mereka akan menerimanya? Manusia seperti kamu tidak punya hak untuk menginjakkan kaki di hutan suci ini. Jin Hyuk berpikir, sepertinya Teslon tidak berubah sama sekali. Bahkan saat Tower masih berupa sebuah game, Teslon membenci manusia. Saat Jin Hyuk mencoba menjelaskan, sebuah panah mengarah kepadanya. Setelah menangkis panah itu, Jin Hyuk berkata, ini bukan cara untuk menyambut tamu. Apakah dirinya harus datang membawa hadiah bersamanya? Teslon mengatakan, kecepatan reaksi yang bagus untuk seorang manusia. Kali ini dirinya akan memastikan sebuah panah akan bersarang tepat di antara kedua mata. Sylvia mengatakan, Jin Hyuk adalah tamu yang dibawa olehnya ke sini. Teslon mengatakan, bagaimana mungkin Sylvia membawa orang luar ke desa mereka? Setelah dirinya membunuh Jin Hyuk, ia akan menghukum Sylvia selanjutnya. Sylvia mengatakan, dirinya membawa Jin Hyuk ke sini bukan tanpa alasan. Jin Hyuk mempunyai talenta luar biasa dalam memasak. Dan yang terpenting, Jin Hyuk dapat menciptakan masakan yang mereka tidak pernah coba sebelumnya. Saat Teslon masih bersikeras akan membunuh Jin Hyuk, Fenheim menghentikannya. Fenheim mengatakan, kita tidak harus mengusir Jin Hyuk secepat ini. Setidaknya kita harus membuktikan apa benar yang Sylvia katakan. Buah ara yang tumbuh di hutan elf sangat spesial. Buah itu mengandung mana, sama seperti mana kristal. Buah itu dapat menaikkan mana hanya dengan memakannya. Hari di mana para elf memanen buah ara itu dan merayakannya disebut dengan Moonlight Festival. Jin Hyuk memasak masakan yang dibuatnya sebelumnya. Aromanya membuat para elf tergiur dan menjadi lapar. Jin Hyuk mengatakan, silahkan bersantai dan nikmati masakannya. Daging itu bukan daging asli, tapi terbuat dari kacang. Para elf sangat menyukai masakan Jin Hyuk sampai membuat Teslon penasaran dan ingin mencobanya. Jin Hyuk mengatakan, apakah Teslon tidak tahu malu setelah mencoba menembakkan panah ke mukanya? Teslon putus asa dan pasrah karena hanya dirinya seorang yang tidak dapat masakan Jin Hyuk. Fenheim mengatakan, rasa masakannya fenomenal. Ia tak menyangka kalau orang luar dapat membawakan kebahagiaan yang seperti ini. Moonlight Festival kali ini pasti akan membawa berkat. Mari kita berterima kasih kepada hutan dan memulai festival kali ini. Para player yang berada di luar hutan sangat penasaran akan festival itu. Suaranya yang meriah sampai terdengar ke tempat mereka. Tapi para anggota Guild China mulai membunuh mereka semua sampai tak bersisa. Liu Qikang mengatakan, ingat, tidak boleh ada saksi mata. Jin Hyuk mengatakan, sepertinya para elf terlahir dengan bakat memanah yang sangat luar biasa, sama seperti yang dirinya dengar. Fenheim mengatakan, apakah Jin Hyuk menikmati Moonlight Festival? Sangat langka bagi orang bisa mengikuti festival ini. Semakin banyak orang yang mengetahui buah ara itu tumbuh di sini, semakin banyak orang yang akan mencoba menyerang. Itu mengapa ia memutuskan untuk menutup dari dunia luar. Tapi para elf mencintai musik dan makanan melebihi yang lainnya, dan dirinya dapat meyakinkan kalau ras mereka ingin kedamaian. Jin Hyuk mengatakan, cara hidup elf sangat menginspirasi dirinya. Teslon mengatakan, apa yang Jin Hyuk tahu tentang ras elf? Jin Hyuk mengatakan, apakah Teslon ngambek karena tidak diberikan makanan olehnya? Teslon mengatakan, tidak peduli seberapa Jin Hyuk jago dalam memasak, Jin Hyuk masih seorang manusia. Kehadiran Jin Hyuk yang kotor akan menodai kesucian hutan mereka. Jin Hyuk dan Teslon mulai beradu argumen. Jin Hyuk mengatakan, mari tidak mengacaukan mood dari festival ini. Kita akan mengikuti kompetisi memanah dan yang kalah akan pergi. Teslon mengatakan, Jin Hyuk berani menantang dirinya memanah. Baiklah,
persiapkan targetnya. Para elf sangat antusias mendengar kompetisi itu, dan kebanyakan para elf mendukung Teslon untuk menang. Jin Hyuk mengatakan ia merasa sedih, tidak ada yang mendukung dirinya. Kalau begitu, ia akan membawa pendukungnya sendiri. Lalu Jin Hyuk mensummon Goguma. Teslon mengatakan, bila Jin Hyuk sudah selesai disemangati, Jin Hyuk dapat menembak duluan. Targetnya berada di pohon itu. Lalu Jin Hyuk melepaskan panahnya dan mengenai pinggir lingkaran target. Teslon mengatakan, tidak buruk bagi seorang manusia. Bagaimanapun juga, Jin Hyuk tidak sedikit pun mendekati kemampuan dirinya memanah. Saat Teslon bersiap untuk melepaskan tembakan, Goguma melompat mendekatinya dan mengeluarkan skill Fear. Teslon terkena kondisi ketakutan, beserta para elf yang ada di sekitarnya. Teslon terjatuh gemetaran dan berkata, apa yang Jin Hyuk coba lakukan. Jin Hyuk melepaskan penutup telinganya dan berkata, Teslon sangat naif. Dirinya akan melakukan apa saja untuk menang. Jin Hyuk mengatakan, Goguma, kamu harus berlaku baik, dirinya sedang dalam kompetisi penting. Jangan pernah lakukan itu lagi. Teslon mengatakan, Jin Hyuk seorang manusia yang menyedihkan. Apakah Jin Hyuk bermain kotor dengan mensummon Goguma? Apakah Jin Hyuk tidak punya kehormatan? Jin Hyuk mengatakan, apa itu kehormatan? Ingat, dirinya hanya seorang manusia kotor. Anggap saja ronde sebelumnya adalah pemanasan. Bila Teslon ingin menembak lagi, silahkan saja. Teslon mengatakan, bila Jin Hyuk memainkan trik kotor lagi kali ini, ia tidak akan melepaskan Jin Hyuk. Sudah cukup bicaranya. Teslon menggunakan skillnya dan menembakkan panahnya. Panahnya mengenai tepat sasaran, dan para elf bersorak memuji Teslon. Sylvia mengatakan, ini belum terlambat. Sebaiknya Jin Hyuk meminta pengampunan dari Teslon. Teslon adalah pemanah terbaik di antara mereka. Jin Hyuk tidak dapat berkompetisi melawan orang sepertinya. Jin Hyuk mengatakan, Teslon terbaik di antara para elf, itu lebih baik. Jin Hyuk mementalkan targetnya ke udara dengan skill S miliknya. Lalu Jin Hyuk menggunakan skillnya dan menembakkan panahnya. Panah Jin Hyuk membelah target dan panah Teslon. Jin Hyuk mengatakan, bagaimana rasanya kalah dari seorang manusia kotor? Teslon mengatakan, ia akan menepati perkataannya. Sebagai harga dari kegagalan, ia akan meninggalkan desa dan tidak akan kembali. Para elf terlihat sedih melihat Teslon yang akan meninggalkan mereka. Jin Hyuk mengatakan, hei kuping lancip, tunggu sebentar. Teslon mengatakan, apakah ada masalah? Dirinya akan pergi dengan sukarela. Apakah Jin Hyuk ingin menghina dirinya lagi? Jin Hyuk mengatakan, dirinya mengerti kalau Teslon menjaga kehormatan, tapi sekarang sedang dalam festival. Bila Teslon pergi begitu saja, akan membuat mood acara menjadi buruk. Jadi mari ganti dari meninggalkan desa menjadi sesuatu yang lain. Teslon mengatakan, dirinya lebih memilih untuk pergi meninggalkan desa. Para elf sampai bergetar, menahan ketawa mereka. Jin Hyuk mengatakan, di tempat asalnya, kostum itu hanya dipakai oleh orang yang benar-benar tangguh. Ia memanggilnya hardcore gamer look. Tawa para elf pun pecah. Fenheim mengatakan, Jin Hyuk mempunyai humor yang cukup sadis. Ia tak menyangka Teslon akan menerima hukuman seperti itu dengan mudah. Jin Hyuk berpikir, Fenheim sebagai kepala desa, pasti sedih bila ranger terbaiknya meninggalkan desa. Apakah ia harus sedikit lebih lembut kepada Teslon? Fenheim mengatakan, Teslon perlu bertemu orang yang lebih kuat darinya, cepat atau lambat. Ia percaya obsesi Teslon untuk menjaga hutan, membuat dia terisolasi. Dirinya sangat lega, ternyata Jin Hyuk yang bertemu dengan Teslon. Jin Hyuk mengatakan, kalau begitu, tidak masalah bila ia menyiksa Teslon lagi. Fenheim mengatakan, Jin Hyuk dipersilahkan melakukan itu. Anggap saja sebagai kesempatan untuk mengajarkan Teslon sesuatu. Tiba-tiba, seorang elf yang terluka parah datang berlari menghadap Fenheim. Ternyata elf itu adalah ranger yang menjaga perbatasan. Elf itu mengatakan, penyusup masuk ke hutan mereka. Penyusup bermasker tiba-tiba muncul dan mulai membantai semuanya. Para ranger yang sedang berjaga tidak berdaya melawan mereka. Mereka sangat kuat. Bahkan ranger elit pun tidak berdaya. Fenheim mengatakan, bersiap untuk pertarungan. Buka gudang senjata. Para penyusup mungkin sudah mengepung hutan. Pertaruhkan nyawa untuk melindungi hutan ini.
Teslon mengatakan, panggilan darurat untuk semua pasukan cadangan. Ranger Senior ikut dengannya. Melihat kekacauan itu, Jin Hyuk menjadi sangat marah. Terlihat para player berlari menghindari kejaran. Walaupun mereka mencoba membela diri, para anggota Guild China tidak peduli dan membunuh mereka semua. Liu Qiqing mengatakan, jangan ada yang selamat. Semua yang ada di Elf Forest musnahkan tanpa sisa. Di bagian hutan yang lain, Fenheim dan yang lainnya akhirnya sampai. Mereka melihat banyak elf yang terbunuh tanpa ampun. Teslon memberikan perintah evakuasi para penduduk menuju tengah-tengah desa. Kita mempunyai sekutu yang kuat di sini, jadi tidak akan mudah ditembus. Bila mereka bertemu dengan musuh, langsung bunuh saja. Kita akan balas dendam untuk saudara mereka yang terbunuh. Jin Hyuk mengatakan, bila mereka ingin balas dendam, ia mempunyai rencana. Xue Hua mendapatkan kabar kalau para elf sudah mulai menyerang balik. Xue Hua mengatakan, itu lebih cepat dari apa yang diperkirakan. Kirim semua pasukan, tujuan utama kita, untuk membunuh Jin Hyuk. Sudah ada penghalang sinyal di seluruh hutan ini, jadi Jin Hyuk tidak dapat memanggil bantuan dari luar. Kepung sampai ke tengah desa, sampai mereka menemukan Jin Hyuk. Termasuk rank S, Guild China membawa sekitar 150 orang. Mereka akan mengepung hutan dan akan terus maju. Tim pertama yang menemukan Jin Hyuk akan mengulur waktu. Tim yang lain akan bergabung dan melancarkan serangan. Tidak peduli seberapa kuat Jin Hyuk, dia tidak akan bertahan melawan 3 rank S sekaligus. Berdasarkan perintah Guild China, keberadaan Jin Hyuk akan dihapus dari muka bumi. Tiba-tiba Jin Hyuk menyerang, tapi Xue Hua masih dapat menghindar. Jin Hyuk mengatakan, dirinya penasaran siapa di balik semua ini. Kamu adalah salah satu anggota Guild China yang hadir di stasiun broadcast. Dirinya berharap mereka siap membayar harga karena sudah ikut campur urusannya. Xue Hua melaporkan kalau dirinya sudah menemukan Jin Hyuk kepada tim yang lainnya. Saat tim yang lain ingin menghampiri Xue Hua, mereka dihadang oleh Teslon dan yang lainnya. Saat Jin Hyuk menyerang, Xue Hua memerintahkan agar mereka semua berpencar, tapi Jin Hyuk dapat menghabisi mereka dengan skill S miliknya. Xue Hua merasa kalau Jin Hyuk lebih kuat dari di video yang ia lihat. Kalau tim yang lain tidak cepat ke sini, timnya akan musnah dalam sekejap. Xue Hua berencana untuk mengulur waktu. Xue Hua mengatakan, dirinya tidak tahu mengapa Jin Hyuk datang ke hutan ini. Tapi dirinya yakin kalau Jin Hyuk mengincar sesuatu. Jin Hyuk mengatakan, Xue Hua akan mati, mengapa juga peduli urusannya? Jangan mengulur waktu dan lawan dirinya sekarang. Xue Hua mengatakan, saat ini, tim yang lainnya akan datang dari segala penjuru dan menghancurkan semua yang dilihatnya. Saat Jin Hyuk di sini, ia yakin kalau mereka sudah sampai ke tengah desa. Saat desa itu habis terbakar, apapun yang Jin Hyuk inginkan akan hancur bersama desanya. Xue Hua berpikir, bila ada sesuatu yang Jin Hyuk incar di desa itu, Jin Hyuk pasti akan kembali dan melindungi desanya. Dengan begitu, ia akan mendapatkan cukup waktu untuk tim yang lainnya datang ke sini. Jin Hyuk mengatakan, tidak mungkin ia membiarkan desa para elf dihancurkan. Dirinya memahami apa yang mereka sedang kerjakan, tapi rencana Guild China tidak akan terwujud. Sesampainya Liu Qiqing di desa elf, ia terkejut mendapati Alice ada di sana. Alice mengatakan, sejujurnya, dirinya tidak peduli apa yang terjadi dengan para elf. Tapi mereka dengan bodohnya ikut campur rencana Jin Hyuk. Alasan itu cukup untuk membuat dirinya memusnahkan mereka semua. Sekarang, menghilanglah. Dengan begitu, Liu Qiqing dan pasukannya dimusnahkan oleh Alice. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.